Seorang perempuan umur 36 tahun, G3P2A0, kehamilan 16 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan nyeri pada perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah segar dari jalan lahir sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Serviks terbuka, terdapat jaring-jaring kecil. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplet, E. Abortus habitualis. Jawabannya yaitu B. Abortus incipiens. Pembahasannya, macam-macam abortus. Abortus imminens, pendarahannya sedikit, nyeri perutnya sedang, uterusnya sesuai usia gestasi, serviks tertutup. Nah, kalau abortus incipient, pendarahannya sedang sampai banyak, nyeri perutnya sedang sampai hebat, uterus sesuai usia kehamilan, serviks terbuka. Abortus incomplete, sedang sampai banyak, nyeri perutnya sedang hebat, uterusnya sesuai dengan usia kehamilan, serviks terbuka. Kalau abortus komplit, pendarahannya sedikit, nyeri perut tampak atau sedikit, uterus lebih kecil dan usia gestasi, serviks terbuka atau tertutup. Abortus misset, pendarahannya tidak ada, nyeri perutnya tidak ada, uterus lebih kecil dan dari usia kehamilan, serviks tertutup. Soal selanjutnya yaitu seorang kader menghubungi bidan jaga di Ponet via telepon bahwa ada perempuan hamil mengalami kejang-kejang 15 menit yang lalu. Menurut informasi, ini kehamilan yang pertama umur 30 tahun, kehamilan 9 bulan. Ibu hamil tersebut jarang melakukan pemeriksaan kehamilan. Bidan meminta tolong agar kader dan keluarga melakukan penanganan awal sampai bidan dan ambulans dari puskesmas datang. Pertanyaannya, apakah tindakan awal yang tepat bagi pasien tersebut? A. Menghubungi bidan terdekat, B. Meminta keluarga membawa ke rumah sakit, C. Menjelaskan penyebab terjadinya kejang-kejang, D. Meminta keluarga melonggarkan jalan napas, E. Melakukan kunjungan rumah didampingi ambulans. Jawabannya yaitu D. Meminta keluarga melonggarkan jalan napas, karena penanganan kejang pada ibu hamil yaitu membebaskan jalan napas, pasang tauge stapel atau sendok atau resusitasi, berikan oksigen, pemberian MgS04, pasang infus, miring kiri, pantau keadaan ibu dan janin, setelah itu lakukan rujukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang perempuan umur 25 tahun, G3P1A0, kehamilan 12 minggu, mengeluh sakit perut bagian bawah. Hasil anamnesis terdapat darah keluar dari jalan lahir tadi malam. Ibu saat ini merasakan mulas. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. TFU pertengahan pusat simfisis, terdapat pembukaan porsio 2 cm, terjadi keluar pendarahan dan butiran jaringan keluar dari jalan lahir. Pertanyaannya, apakah penanganan yang tepat pada kasus tersebut? A. Insisi, B. Operasi, C. Cureta, D. Laparotomi, E. Histerektomi.
Jawabannya yang tepat yaitu C. Curet. Pembahasannya yaitu karena diagnosa pada kasus tersebut adalah molahidatidosa. Adapun tanda dan gejala molahidatidosa yaitu mengalami mual muntah berlebihan, pendarahan per vagina, terkadang keluar seperti butir-butir anggur, tinggi fundus uteri lebih besar dari usia kehamilan, tidak ada gambaran janin pada USG, gambaran di USG seperti kabut, dan tidak terdeteksi denyut jantung janin. Penanganan dari kehamilan molahidatidosa yaitu dilakukan kuret. Pertanyaan selanjutnya yaitu seorang perempuan umur 26 tahun G2P1A0 kehamilan 39 minggu datang ke Polindes ingin melahirkan. Hasil anamnesis setiap ada kontraksi ibu ingin meneran dan BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, HIS 4 kali per 10 kali per 45, pembukaan lengkap, ketuban plus POD UUK kiri depan. Pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mencegah defleksi, B. Memimpin meneran, C. Melakukan episiotomi, D. Memposisikan litotomi, E. Membantu lahirnya kepala. Jawaban yang tepat yaitu B. Memimpin meneran. Pembahasannya, karena jika pembukaan sudah lengkap, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan posisi yang tepat adalah bantu ibu posisi setengah duduk dan pastikan merasa nyaman. Soal selanjutnya yaitu seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 kehamilan 38 minggu kala 2 di TPMB mengeluh mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi SC atas indikasi preeklamsia berat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, odem pada tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, HIS 3 kali per 10 menit 40 detik, penurunan kepala 4/5, porsio kaku, pembukaan 1 cm, ketuban plus. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Protein urin, C. Reduksi urin, D. Hemoglobin, E. Golongan darah. Jawaban yang tepat yaitu B. Protein urin. Karena tanda dan gejala preeklamsia adalah pusing, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, dan tekanan darah tinggi. Pasien memiliki riwayat preeklamsia. Untuk menegakkan diagnosa, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium urin. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0 kehamilan 39 minggu datang ke TPMB dengan keluhan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, DJJ normal 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, HIS
3 kali per 10 menit 35 detik, porsio lunak, pembukaan 4 cm, ketuban plus. Pertanyaannya, apakah informasi yang paling awal diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi, B. Posisi persalinan, C. Hasil pemeriksaan, D. Dukungan keluarga, E. Rencana persalinan. Jawaban yang tepat yaitu C. Hasil pemeriksaan. Karena hasil pemeriksaan penting diinformasikan kepada pasien supaya pasien merasa tenang. Karena menginformasikan hasil pemeriksaan merupakan komunikasi antar bidan dengan pasien. Setelah itu, bidan dapat melakukan rencana asuhan selanjutnya sesuai juga dengan kebutuhan pasien. Pertanyaan selanjutnya. Seorang bidan di desa dipanggil ke rumah sakit pasien. Sesampai di rumah pasien, didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesa, umur 36 tahun, G3P2A0, kehamilan 38 minggu, riwayat persalinan yang normal, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, his 4 kali, DJJ 144 kali per menit, teratur, tampak skrum janin pada posisi anteroposterior di vulva. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral, B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet, C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jawaban yang tepat yaitu E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Karena pada persalinan, presentasi bokong yang fisiologis ditunjang oleh bayi tidak besar multigravida, riwayat persalinan normal, dan kondisi pasien dalam batas normal. Persalinan bokong ada 3 tahapan. Yang pertama, fase lambat, kedua fase cepat, ketiga fase lambat. Pada persalinan bokong, fase lambat mulai dari bokong hingga umbilicus dan dada. Fase cepat mulai dari umbiculus sampai dengan hidung. Fase lambat kembali mulai hidung hingga kepala lahir. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, kehamilan 40 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 32 cm, DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali per 10 menit 40 detik, porsio tipis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, UKK kiri depan. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan, B. Melakukan pemeriksaan dalam 2 jam kemudian, C. Melakukan aborsi DJJ per 30 menit, D. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan, E. Menilai kontraksi 1 jam lagi. Jawaban yang tepat yaitu C. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Karena penilaian dan intervensi pada kala 1 aktif, yaitu parameternya tekanan darah, suhu, tekanan darahnya tiap 4 jam, suhu tiap 2 jam, nadi
tiap 30-60 menit, DJJ tiap 30 menit, kontraksi tiap 30 menit, pembukaan serviks tiap 4 jam, penurunan kepala tiap 4 jam, dan warna cairan amnio tiap 4 jam. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis ingin meneran setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, DJJ 146 kali per menit, teratur, kontraksi 5 kali, pembukaan lengkap, selaput ketuban kepala H2. Pertanyaannya, apakah asuhan yang paling tepat pada kontraksi pada kasus tersebut? A. Mengatur posisi, B. Melakukan pijatan, C. Memberikan kompres, D. Mengajarkan self-help, E. Menganjurkan istirahat. Jawaban yang tepat yaitu mengajarkan self-help atau D. Pembahasannya yaitu, pada saat ibu memasuki tahap persalinan, bidan dapat pembimbingan ibu untuk melakukan teknik self-help, terutama pada saat terjadinya his atau kontraksi. Bidan dapat membantu ibu bersalin dalam mengurangi apet persalinan dengan teknik self-help. Teknik ini merupakan teknik pengurangan nyeri persalinan yang dapat dilakukan sendiri oleh ibu bersalin melalui pernapasan dan relaksasi maupun stimulasi yang dilakukan oleh bidan. Teknik dimulai sebelum ibu memasuki tahap persalinan, yaitu dimulai dengan mempelajari teknik proses persalinan. Dilanjutkan dengan mempelajari cara bersantai dan tetap tenang dan mempelajari cara menarik napas dalam. Pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan umur 33 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis nyeri perut setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit, TFU 33 cm, DJJ 148 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali, pembukaan 6 cm, selaput ketuban kepala H1. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat untuk memberikan sugesti pada kasus tersebut? A. Membimbing ibu meneran, B. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi, C. Menjelaskan tentang indahnya persalinan, D. Memberikan pengaruh pemikiran kepada ibu, E. Mengizinkan suami untuk mendampingi ibu. Jawaban yang tepat yaitu C. Menjelaskan tentang indahnya persalinan. Karena sugesti positif yang dapat diberikan bidan pada ibu bersalin adalah dengan mengatakan bahwa proses persalinan akan berjalan lancar dan normal. Ucapan hal tersebut berulang kali untuk memberikan keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Saat terjadi his atau kontraksi, bidan membimbing ibu untuk melakukan teknik relaksasi dan memberikan sugesti bahwa dengan menarik dan menghembuskan napas, rasa sakit ibu akan berkurang. Sebaiknya, bidan mengucapkan kata-kata positif kepada ibu agar tetap bersemangat dalam menjalani proses persalinan. Inti dari pemberian sugesti ini adalah komunikasi efektif yang baik. Bidan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan sopan, menyenangkan hati ibu dan suami atau keluarga. Sikap ini akan menambah besarnya sugesti yang telah diberikan.